Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya tidak sendirian, melainkan dengan teman-teman saya yaitu Abdul Qahar, Jumratul Hasanah, dan Durratun Fahiroh. Di mana kelompok kami ini akan menjelaskan tentang bab peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di mana pada bab ini itu akan dijelaskan tentang pelaku ekonomi dan juga kegiatan ekonomi. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi itu sendiri. Di mana kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama kegiatan ekonomi produksi, yang kedua kegiatan ekonomi distribusi, dan yang ketiga kegiatan ekonomi konsumsi. Di mana dalam kegiatan ekonomi produksi itu adalah suatu kegiatan atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa, atau juga bisa disebut menciptakan suatu barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu kita menciptakan pabrik tahu. Nah, pabrik tahu itu sendiri bisa disebut dengan produksi. Dan yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Itu sudah jelaskan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsumsi. Sedangkan konsumsi itu adalah suatu tindakan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau juga bisa disebut seseorang yang menggunakan suatu barang atau jasa dari hasil apa yang kita produksi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qahar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, pelaku ekonomi yaitu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Perkenalkan, nama saya Jumratul Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pelaku ekonomi. Jadi, pelaku ekonomi itu ada 4. Dari pelaku ekonomi itu ada suatu hubungan atau timbal balik antara satu dengan yang lain. Hubungan itu dapat disebut dengan circular flow diagram, yang mana hubungan timbal balik antara konsumen dan produsen yang menunjukkan arus melingkar atau interaksi antara pelaku ekonomi. Di dalam circular flow diagram itu ada 3 jenis pelaku ekonomi. Yang pertama, circular flow diagram 2 sektor. Yang kedua, circular flow diagram 3 sektor. Yang ketiga, circular flow diagram 4 sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durratun Fahiroh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang jenis-jenis circular flow diagram. Yang pertama, kegiatan ekonomi circular flow diagram 2 sektor yang berperan di dalamnya adalah yang pertama, rumah tangga konsumen dan produsen. Contohnya, konsumen membeli barang kepada produsen, dan sebaliknya produsen menerima imbalan dari konsumen atau barang yang telah dibelinya yang berupa uang. Yang kedua, kegiatan ekonomi circular flow diagram 3 sektor. Siapa saja di dalamnya? Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Hubungan antara ketiganya yaitu adalah antara rumah tangga konsumen, produsen, yaitu untuk membeli barang atau jasa. Kemudian rumah tangga produsen, konsumen, yaitu untuk membeli hasil produsenannya. Lalu, apakah hubungan antara rumah tangga konsumen, produsen dengan pemerintah? Yaitu adalah pemerintah walaupun menjadi pemerintah akan tetap memerlukan konsumsi. Nah, yang ketiga, kegiatan ekonomi circular flow diagram 4 sektor. Di antaranya yaitu adalah yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri. Jadi, kegiatan ekonomi yang terjadi di sini adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan ekspor dan impor.